Salam kebahagiaan. Hari-hari, setiap hari, mari kita nikmati. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita menikmati dengan keluarga, tanpa kita menikmati dengan teman-teman, tanpa kita menikmati dengan Tuhan. Ketika kita melihat persoalan, nikmatilah itu. Karena itu membuat kita semakin kuat. Ketika kita mendapat waktu untuk berlibur, nikmatilah itu. Karena itu membuat kita semakin refresh. Biar dalam segala keadaan ada roh yang membuat kita berbahagia. Roh yang membuat kita menikmati segala sesuatu. Ada sebuah ayat, Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupmu. Dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang perjalanan, kamu akan mendapati bahwa dia menyelesaikan dengan sempurna. Dia akan menampakkan diri dan dia akan muncul seperti fajar. Dia akan menyatakan keadilanmu sekuat dan seterang matahari. Wow. Saudara, poinnya adalah biarkan Tuhan mengarahkan kita. Tanya Tuhan dalam segala perkara. Bahkan pada waktu saudara mau menikah, pada waktu saudara mau sekolah, pada waktu saudara mau menentukan tinggal di mana, tanya Tuhan. Seringkali apa yang menjadi jawaban Tuhan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi saya mau berkata, Dia Tuhan yang tahu yang terbaik. Pada waktu saya selesai sekolah, saya mulai bertanya, Tuhan, saya harus tinggal di mana? Sejujurnya saya pengen tinggal di Jogja, saya pengen tinggal di Solo. Buat saya itu kota-kota yang unik dan cukup adem dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba saya dengar kata Bekasi. Saudara, itu tidak pernah ada di pikiran kita. Dan pada saat itu saudara, 35 tahun yang lalu, Bekasi adalah kota nomor 1 paling kotor. Nomor 2 saudara paling intoleran. Saudara, kota yang hari itu menutup 20 gereja. Memukuli 5 pendeta saudara. Dan membakar 1 pendeta hidup-hidup walaupun tidak meninggal. Saudara, hari itu kota Bekasi adalah kota termiskin. Hari itu kota Bekasi saudara adalah kota terjahat saudara. Dengan begitu banyaknya mutilasi penggarongan. Dan ketika saya mendengar itu saya berpikir wow. Tapi bolehkah Tuhan mengarahkan kita? Saya tidak berani protes. Tapi saya belajar percaya ketika Dia mengarahkan. Dan saya masuk ke kota di hari di mana begitu banyak demo. Di hari di mana tidak ada mall. Tapi sekali lagi kita ada untuk berjalan bersama Tuhan. Untuk membuka open heaven di atas kota kita. Saya tidak tahu apakah di atas kota saudara sudah terbuka atau belum. Tapi bagian saudara yang dengar firman ini. Untuk membuka open heaven di atas kepala saudara. Di atas kota saudara. Di atas keluarga saudara. Hari itu saya mulai dengan deklarasi. Saya mulai mengatakan yang baru, yang berbeda. Saya mulai berkata ini kota-kota pahlawan, kota iman, kota keajaiban, kota mujizat. Saudara, saya mulai mengikat setiap penguasanya. Saya ikat setiap roh kemarahan, setiap roh kemiskinan. Saya mulai berurusan saudara dengan kota yang intoleran, dengan kota yang membunuh, dengan kota yang sangat anti dengan kekristenan. Saya mulai berurusan dengan itu. Saya mulai jalani kota itu. Saya jalani dan saya taruh anggur. Banyak orang berkata, bukankah anggur perjamuan itu sakral? Ya, saya tahu. Dan saya sangat percaya. Karena itulah seperti darah Yesus yang di sepanjang jalan Via Dolorosa tertetes. Saya curahkan anggur perjamuan. Dan saya berkata, Tuhan, darahmu juga menebus kota ini. Darahmu merubah nasib kota ini. Darahmu menjadikan kota ini kota baru. Saudara, saya juga ambil minyak. Karena Alkitab berkata kalau ada yang sakit ambil minyak. Ini kota sakit saudara. Kota yang membunuh. Ini kota sakit. Kota yang miskin. Ini kota sakit. Dan saya mulai mengambil minyak dan berkata biar sembuh kotaku. Biar kota ini menjadi kota yang baru. Dan hari ini sudah 35 tahun
Dari kota yang paling miskin menjadi kota dengan UMR tertinggi se-Indonesia. Dari kota nomor 2 paling intoleran, hari ini menjadi kota nomor 2 paling toleran. Bahkan setiap Natal, setiap saudara pasca saya ditawarkan untuk memakai GOR dengan bebas. Kita boleh pakai untuk acara apa saja. Karena kita begitu menyatu satu dengan yang lain. Saya melihat ini dari kota paling kotor menjadi kota nomor 6 paling bersih secara fisik. Tapi kota nomor 1 secara keuangan paling bersih. Luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa merubah satu kota. Dan dari 35 tahun yang lalu tidak ada satupun mall. Hari ini ada 10 mall. Dan semua mall yang terbaik. Tuhan mau berkata, nak, kalau aku taruh engkau di satu tempat, aku mau engkau membuka open heaven atas kota itu. Dan kota itu akan berubah karenamu. Kota itu akan menjadi sejahtera karenamu. Kota itu akan menjadi ajaib karenamu. Tapi itu tidak hanya untuk kota, itu untuk bangsa, itu untuk negara. Secara hitungan Indonesia sudah lama bangkrut. Tapi hari ini Indonesia nomor 1 secara pertumbuhan ekonomi paling sehat sedunia. Sedunia, saudara bisa bayangkan, paling sehat saudara. Dengan semua keadaan yang sangat-sangat sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Saudara, Jepang orang-orangnya jauh lebih baik, lebih berkomitmen, lebih sopan. Tapi Jepang sedang menghadapi resesi di ambang kebangkrutan. Saudara bayangkan bagaimana Indonesia bersaing dengan Jepang. Bagaimana mungkin Jepang mulai turun sedangkan Indonesia tetap naik. Mari kita lihat saudara. Bahkan di Cina, negara terkaya terhebat hari ini. 50% dari pabrik tutup karena tidak ada pembelinya. Mereka juga dilanda dengan begitu banyak problem. Dan yang paling mengerikan di Cina, kita tidak boleh berdoa. Bahkan saudara, pada waktu saudara menyembah dengan keras saja seringkali polisi datang. Saudara berkata, Bu, banyak sekali kata-kata yang sekarang di Cina sudah bebas. Itu negara pemerintah. Alkitabnya berbeda saudara. Tapi kalau sungguh-sungguh saudara gereja bawah tanah tetap sangat sulit. Dan kita bebas menari, menyanyi, berdoa di jalan-jalan. Kenapa? Karena kota kita, bangsa kita, negeri kita ada open heaven. Tapi ayatnya belum selesai. Dikatakan ketika saudara diarahkan hidupmu oleh Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Saya tidak tahu apa persoalan dalam hidupmu, tapi Dia Tuhan yang menyelesaikan. Dia bukan Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Bayangkan orang Israel berkata, Tuhan membawa kami keluar, mungkin Dia mau bunuh kita di jalan. Ya tidak mungkinlah. Dia Tuhan yang menyelesaikan apa yang Dia mulai. Kalau engkau hamba Tuhan, ingatlah Tuhan menyelesaikan. Dia akan bawa engkau, Dia menjamin engkau. Kalau engkau seorang pengusaha dan hari ini engkau sedang sangat ketakutan, Dia tidak membiarkan engkau bangkrut. Ayo biarkan Tuhan mengarahkan engkau. Saya tutup dengan sebuah kesaksian anak saya. Ketika anak saya memulai sebuah restoran saudara di Alam Sutra. Semua orang berpikir itu daerah elit dan harus restoran elit. Tetapi dia berdoa, dia menanya Tuhan. Dan Tuhan bilang jangan buat yang elit di tempat ini. Buat resto dengan untuk menengah ke bawah dengan harga yang murah. Saudara, ketika dia buat itu ternyata laris sekali. Orang sampai antri. Dan anak saya tersenyum karena ternyata saudara, di tempat mewah, di tempat elit, orang-orang 1 kali makan mahal, 6 kali makan murah. Jadi cari makan murah lebih banyak daripada saudara tempat makan mahal. Dan dia berkata, seandainya saya pakai cara pikir sendiri, maka saya mendapati restoran saya harus bersaing dengan restoran-restoran elit lain yang sangat-sangat banyak. Tapi ketika saya membuat restoran murah meriah, saya tidak usah bersaing. Karena mereka setiap hari mencari makanan yang murah. Sekali lagi, biarkan Tuhan mengarahkan hidupmu. Dia menyelesaikan dengan sempurna. Open heaven
ada atas hidupmu, kotamu, bangsamu. Tuhan Yesus memberkati.